warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tauhid SPD MM selaku tim penilai 1 dari Korwil Dikbud Pengadilan. Yang kami hormati Bapak Suparman SPD MPD selaku tim penilai 2 dari Korwil Dikbud Kalimantan. Yang kami hormati Ketua Komite SD Negeri 1 Sita Negara Bapak Widiarto. Yang kami hormati Bapak MU Endah Walio SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Sita Negara beserta Dewan Guru SD Negeri 1 Sita Negara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini, hari Selasa 13 Desember 2022, kita semua dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam acara penilaian kinerja kepala sekolah tahunan tahun 2022 tanpa halangan satu apapun. Selanjutnya, salawat dan salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Lalu kita nantikan syafaatnya. Selanjutnya, izinkan kepada tim penilai saya menyampaikan satu buah pantun. Burung elang terbang tinggi, terbang rendah mencari kelinci. Selamat datang Bapak penilai yang baik hati di sekolah kami yang tercinta ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Adriana selaku pembawa acara pada hari ini. Dari izinkan saya membacakan susunan acara yang pertama sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, sambutan. Ketiga, sambutan, perkenalan dan penjelasan teknis PKKS tahunan. 4, lain-lain. 5, pelaksanaan penilaian. Langsung saja, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Sita Negara kepada Bapak MU Endah Walio SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Bapak penilai PKKS tahunan, marilah kita diberinya kesehatan sama dan bersyukur dari Allah SWT yang mana sampai hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan selama umur panjang sehingga masih bisa berkumpul bersama di ruang ini dalam rangka pelaksanaan PKKS tahunan 2021. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga terima kasih juga kepada keluarganya, sahabatnya dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya akan mendapatkan syafaatnya di akhir. Amin Allah. Bapak penilai, Bapak Komite dan hadirin berbahagia, pada kesempatan ini pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Tauhid dan Pak Parman di Negeri 1 sekitar ini. Kalau bagi Pak Tauhid bukan asing di sini ya, ibarat rumah sendiri. Kalau Pak mungkin baru sekali ini ya. Kalau lewat depan pun udah pernah. Jadi selamat datang di SD Negeri 1 sekitar ini. Yang dari dulu belum banyak perubahan ya Pak. Kalau kan ada perubahannya ada. Hilangnya rumahnya sebelum itu makanya saya kan bilang perubahan kan gitu ya. Dan itu ada trik Pak yang kalau bagus. Kemudian kami mengucapkan juga terima kasih sudah berkenan menghadiri untuk penjelasan memang harus dijelaskan. Tapi kalau tidak menghadiri kemarin dijodohkan oleh akhirnya diganti Pak Tiram ya. Nah gitu kan. Iya itu kan tim ini kan pernah ya Allah sehingga Pak Tauhid dan Pak Parman hari ini bisa hadir. Kemudian kami mohon maaf apabila sahabat kami pribadi dan teman-teman mungkin kurang berkenan dengan Bapak Ibu, khususnya Pak penilai dan komite. Kalau Pak Tauhid menyampaikan tuh katanya dari kukuhnya ya. Saya masih teringat mukanya saya meniru gitu Pak. Kukuh, sukuh dan luguhnya gitu. Jadi contoh ini mungkin kalau kurang berkenan, pastinya pakai kursi goyang, kursi kayak
mohon dimaafkan. Kemudian kita masuk lagi hukumnya teman-teman yang kurang ramah ya mohon dimaafkan nanti dipinang. Dalam hal ini kami selaku kepala sekolah dan tim karena dalam kerja tim di proses pribadi mungkin apabila nanti dalam penilaian ini masih banyak sekali kekurangan, kami menyadari gitu kan. Memang maknya penuh cukup gitu ya, sehingga standar di semuanya, tapi banyak yang kosong. Kosong itu berarti bukan tidak ada ya. Yang pertama kosong berarti mungkin dokumennya di dokumen satu, tapi yang lain juga mestinya dokumen sama sehingga hanya dari tahu ya. Itu yang pertama kosongnya karena mungkin dokumen itu ada di pak lain. Berikutnya yang kosong mungkin karena mungkin tidak dilaksanakan. Makanya saja kalau memang dilaksanakan sih tidak akan ada. Misalnya saya kok ijazah S2 yang tidak menyerahkan kompeten memang tidak itu kosong itu. Jadi ya, saya menyampaikan untuk dukungan saya, kami semuanya tim sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin karena keterbatasan kami sehingga nanti belum apa yang diharapkan. Yang jelas dengan adanya PKS tahunan yang siang ini saya menanggapi positif Pak, walaupun ada masukannya gitu. Jadi mungkin kalau ini program seperti ini saya cocok, artinya persiapannya lebih matang. Makanya saya tidak berharap A sebenarnya. Yang penting memenuhi syarat untuk kenaikan tingkat minimal dan baik gitu Bang. Berharap pun tidak boleh ya. Saya menyadari lah, tapi nanti ternyata dari apa namanya lihat dokumennya memenuhi syarat, ayo alhamdulillah kan gitu ya. Tapi cita-cita tidak begitu artinya gitu, bukan yang sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atau selanjutnya yaitu sambutan perkenalan dan penjelasan teknis PKKS tahunan yang akan disampaikan oleh tim penilai. Pada beliau silakan. Kalau izin saya pakai mic ya. Saya sudah tua, saya sudah tidak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 1 Saudara beserta Dewan Guru dan lain-lainnya. Yang saya hormati Ketua Komite Hadir secara pribadi sendiri ini tadi sempat bincang-bincang oleh teman saya ini Pak Sukaidi media Pak ya Pak Witi. Saya sudah teringat, memori saya sudah teringat itu hampir 40 tahun yang lalu. Orang cerdas pasti begitu, sudah teringat memorinya kembali. Tapi cerdas mendengar daripada saya, karena Pak Witi teringat saya tadinya belum ada bayangan. Alhamdulillah ya Allah mempertemukan ini salah satu hikmah. Kemudian teman saya, sahabat saya, junior saya, tua aku loh Pak, ini orang tinggi besar masih muda. Ini dengan saya selisih usia sekitar 5-6 tahun. Jadi ini saya panggilnya junior. Ini kesempatan yang berbahagia ini sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan kita senantiasa menghadap sesuatu. Atas taufik hidayah inayah dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Hidup itu diberi ini, Bu. Diberi apa? Hidup sendiri. Apa dihidupkan? Bingung ya, jawab itu. Diberikan hidup. Diberi, jadi hidup itu karunia yang maha kuasa. Walaupun saya tahu ibu kadang-kadang pintar menghidupkan, Pak Endi ya. Pada kesempatan ini sungguh ya, kita pantas bersyukur. Karena apa? Yang pertama atas izin Allah dari Allah. Sehingga kami berdua, nggak usah pakai mic, kayaknya berjam soalnya Pak. Jelas langsung. Iya, ini berjam. Saya tidak senang kalau berjam. Kami berdua yang pertama izin kronologi permisi. Pak Parman dan saya, walaupun secara di luar kedinasan, saya dengan Pak Jenderal hanya beberapa teman saja yang kami bisa biasa bersama karena
Beti 40 tahun tidak terlupakan pada diri. Sehingga kalau jenengan 5 tahun coba yang tak tahu saya siapa. Oke. Tapi secara kedinasan kami mengemban amanah surat tugas dari Kepala Dinas untuk melaksanakan pemilihan guru. Sehingga yang pertama tentunya kami permisi mohon izin untuk nanti saya dikatakan menilai, kalau menilai kan identik menjustice gitu. Ya dalam arti visitasi lah ya Pak Parman ini jelas. Sarannya dengan lepas PKPM di sini sudah 1 tahun. Kenapa memiliki identik perkembangan modeling untuk nambah saya? Yang nanti jejaknya di sini. Selanjutnya tadi dikatakan bahwa tuan rumah itu harus dukung. Filosofi Jawa itu urut Pak Endi, jangan dibalik-balik. Jadi sebelum disuruh lumpuh, kamu tidak usah disuruh. Ya. Jadi dukuh, lumpuh, baru subuh. Kamu udah kemasan sebagai guyur aqua yang nanti tidak benar. Orang Jawa itu selalu runtut rempet nih orang Jawa. Dan orang Jawa selalu menempatkan sesuatu dalam istilah kami itu pak-pakan. Jadi suatu akan benar menjadi baik apabila ditempatkan pada tempatnya. Nah, kalau istilah kedinasan saya angkat guru terutama harus tahu peran, tahu kostum, tahu panggung. Jangan sampai guru orang cepat guru. Jadi panggung di pasar, panggung di objek wisata, panggung di dapur, panggung di kamar tidur itu harus beda dengan panggung di sekolah. Ini yang saya sering katakan. Sebenarnya kami adopsi dari filosofi Jawa yang istilahnya empan papan. Contoh sederhana saja, sepatu dengan kopiah harganya jelas mahal sepatu. Tapi bagaimana kalau sepatu ditempatkan di kepala? Ini karena harganya mahal sepatu di kepala. Tidak pas. Itu filosofi empan. Dan berkait hal ini, insya Allah kami akan profesional. Dan syarat seorang penilai itu harus memenuhi 2 hal, jujur dan adil. Apa ada orang jujur tidak adil? Ada lagi? Ada. Saya jujur, saya mencuri, ya. Tapi mencuri perbuatan adil atau tidak? Tidak. Walaupun kita mengakui, sehingga jujur dan adil. Jujur dan adil dalam implementasinya harus objektif. Sehingga orang yang masih bersifat subjektivitas dalam hal pemilihan tidak mungkin akan memenuhi kriteria jujur dan adil. Untuk itu dalam hal ini tentunya tadi saya terima kasih sudah diterima panjangan hukum sudah disuruh orang adil baik bayangkan kalau adil baik dan begitu juga sungguhnya sudah disiapkan mengingatkan bahwa penilaian tahunan ini sungguh hal-hal yang sangat krusial dan substantif sekali untuk bagaimana mengukur dan mengevaluasi kinerja kepala sekolah di suatu lembaga. Yang dasarnya ada. Dasarnya itu Permendikbud Dikti dan Teknologi RI nomor 40 tahun 21. Aku panas begitu, seperti mumput laparan. Pokoknya harus hafal isi dengan PNU baru hafal. Tepatnya di bab 5 pasal 10 ayat 1, 2, 3. Bahwa kepala sekolah dalam tugasnya harus diadakan penilaian tahunan oleh pejabat yang berwenang. Aku di pejabat berwenang, misalnya sih berwenang kepala dinas ya Pak. Jadi saya kan ditugaskan artinya kepala dinas yang mempunyai wewenang untuk menilai kepala sekolah dalam kinerja tahunan. Bukan 4 tahunan ini permennya sudah dirubah. Dan dalam penilaian tersebut sekurang-kurangnya mendapat nilai D. Di ayat berikutnya, apabila penilaian dimaksud pada ayat 2 tidak mendapatkan nilai B, maka kepala sekolah yang bersangkutan wajib, ini wajib, bukan dapat, wajib diturunkan kembali menjadi guru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini saya tidak menakut-nakuti, tapi itu betul sebuah regulasi. Karena mindset panjenengan harus dirubah sekarang bahwa penilaian 4 tahunan itu sudah ditiadakan. Oke?
Sehingga tidak ada penilaian sakral. Dulu kan kesannya penilaian tahunan itu sudah apalah. Kemudian yang diperdomani sekali adalah penilaian 4 tahunan. Penilaian 4 tahunan itulah dikatakan penilaian yang sangat besar. Jadi sekarang kepala sekolah mau diturunkan menjadi guru tidak nunggu 4 tahun. Ini harus dipahami. Tidak nunggu 4 tahun. Bisa kepala sekolah baru kerja 1 tahun, itu pun bisa diturunkan dikala diadakan evaluasi atau penilaian hasilnya kurang dari B. Nilai B itu nilai berapa? Nilai 76 sampai 91. 92 ke atas nilainya A. Kemudian 75 ke bawah nilainya C. Ingat, ini diambil dari 2 sumber penilaian. Yang pertama adalah studi dokumen, ini administrasi. Kemudian yang kedua adalah angket dan wawancara. Apakah administrasi tidak penting? Penting. Tapi apakah administrasi segalanya? Tidak. Karena penilaian kinerja bukan penilaian administrasi. Kalau judulnya penilaian administrasi, oke, mungkin ini penentu utama. Tapi karena judulnya adalah penilaian kinerja, dan sekali lagi sering saya katakan bahwa administrasi adalah saksi bisu, saksi buta, kemudian dan saksi mati. Karena dia nggak bisa bicara kalau tidak diucapkan, kalau tidak dibaca. Sehingga dalam hal ini bisa segudang kepalsuan di sini ada. Contoh horoscope provisi itu buat administrasinya, gurunya suruhkan orang beri bisa berbuat apa itu sapal. Jadi harus seperti harus selawas dari pengawas 10 tahun. Bahkan sekolah atau guru yang sehingga bukannya kami tidak percaya, tapi tetap yang namanya penilaian kinerja tetap kami kolaborasikan, administrasi dan benar-benar kinerja dengan hasil nanti kami wawancara. Untuk itu nanti dalam teknis pelaksanaannya beberapa orang di sini melayani Pak Karman dulu berkait administrasi. Nanti saya ketemu Pak Komite, ketemu 1 orang guru, ketemu 1 orang wali murid, ada? Ada. Ketemu 2 orang siswa boleh atau 1 orang siswa? Oke. Untuk masuk ruangan tersendiri saya ingin ngobrol. Saya ingin menggali jane MU di sini kerja apa? Yang bisa bicara mereka, ini tidak bisa bicara kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Karena siapkan seorang guru, pilih yang paling dekat, yang paling dikasihi oleh MU. Masalah yang paling dibenci nanti yang diceritakan jelek-jelek. Saya sih tahu lah orang mungkin Pak MU akan pilih kasih, tapi pilih saya mungkin saja. Iya betul MU. Kalau udah berarti semuanya dibenci dari yang saya. Oh saya ini semua. Kalau gitu acak saja nanti bisa ya. Ya tapi kami beri kewenangan untuk kepala sekolah. Yang isi angket itu ada pengawas bagi, kemudian guru, komite, siswa, orang tua siswa, dan penjaga. Jadi ini tenaga administrasi boleh penjaga. Nah, ini harus kami